teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismidia Alfiralda dari kelas 11 IPA 2 nomor absen 18. Di sini saya akan sedikit berceramah yang berjudul Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan dalam Islam. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita syafaat dan kesehatan, sehingga kita bisa merasakan kenikmatan dan kesenangannya. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya ya di yaumil kiamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Yang terhormat kepada Ibu Asri selaku guru bahasa Indonesia kelas 11 IPA 2 serta teman-teman yang saya sayangi. Sumber ajaran Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Dalam sumber ajaran tersebut diterangkan bukan hanya aspek peristilahan yang digunakan, tetapi juga ditemukan bagaimana sesungguhnya ajaran Islam menyoroti kebersihan. Sehingga diperlukan prinsip-prinsipnya dan bagaimana konsep kebersihan tersebut. Dalam Al-Quran, istilah nazofah, sementara dalam hadis, kata nazofah dapat dilihat dalam riwayat al-nazofatu minal iman. Dalam hadis, istilah yang digunakan adalah istinja atau istimar. Istimar yaitu ketika tidak ada air atau dalam keadaan genting. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah disebutkan yang sebagaimana bunyinya, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam implementasinya, istilah toharoh dan nozofah ternyata kebersihan yang bersifat lahiriah dan maknawiyah. Yang dimaksud dengan maknawiyah ialah kesucian dari hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil, sehingga dapat melaksanakan ibadah seperti sholat dan tawaf. Kebersihan yang digunakan juga nazofah, istinja, dan istijmar. Lalu, bagaimana Islam memberi makna kebersihan tersebut? Yang menarik, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar bahkan melakukannya sendiri. Bukan hanya membersihkan badan kita, tetapi pakaian, rumah, halaman, kendaraan, dan lain-lain. Yang pertama yaitu aspek kebersihan dalam Islam yang akan kita bahas. Bersih secara konkret adalah kebersihan dari kotoran atau sesuatu yang dinilai kotor. Kotoran yang melekat pada badan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan atas kepedulian Rasul terhadap kebersihan kesehatan lingkungan yaitu sebagai berikut. Pertama, kebersihan lingkungan sebagian dari iman. Hadis yang diterima dari Abu Hurairah yang berbunyi, iman itu ada 69 cabang, maka yang utamanya ialah kalimat la ilaha illallah dan yang paling rendahnya ialah membuang kotoran dari jalan dan malu itu cabang dari keimanan. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Al-Nasai, dan Ibnu Majah. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu memelihara kebersihan adalah suatu kebaikan. Hadis diterima dari Abu Darda yang berbunyi, barang siapa yang membuang dari jalan umat Islam sesuatu yang mengganggu mereka, maka akan dicatat oleh Allah perbuatan itu kebaikan, dan barang siapa yang dicatat kebaikannya oleh Allah, maka akan dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat At-Tabrani. Untuk itu, lingkungan yang bersih akan menjauhkan sumber-sumber penyakit untuk berkembang di sekitar kita. Hal itu tentu berkaitan dengan kesehatan. Selain itu, dengan lingkungan yang bersih pula, hal ini akan mewujudkan masyarakat yang sehat, kuat, dan sejahtera, yang pada akhirnya menguatkan fisik dan mental, dan itu akan bermanfaat bagi diri sendiri, masyarakat, dan bangsa. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.